Dari Banten, dari Banten jauh, dari Mekah yang jauh. Ya, panik lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtadahu bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, terkhusus di sini orang tua kita. Siapa yang usianya sudah 70 di sini, coba ibu-ibu? Hah? Enggak ada ya? Sudah. Masya Allah, alhamdulillah. Allahu Akbar, ya. Semoga diberkahi oleh Allah SWT. Dan di sini juga ada orang tua kita, Pak Tatang, Masya Allah, bersama ibu sebagai penanggung jawab Masjid Nurul Hidayah. Semoga kita juga termasuk yang mendapatkan cahaya hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan seluruh yang hadir, semoga semuanya diberkahi dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ini paling enak ngaji di sini kayaknya, empuk, ya, dingin. Bawa kopi enggak, Bu? Oh enggak ya. Khawatir tidur. Baik, alhamdulillah. Kita pun bersyukur tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala, pertemuan dan perkumpulan kita di hari ini di tanah haram atau di bulan haram? Hah? Alhamdulillah. Ini kloter berapa ini belum berangkat? Hah?
Ibu-ibu kloter berapa, Bu? Ustadz, ini kloter insya Allah katanya. Ya Pak Tatang ya. Kloter insya Allah nih ya. Insya Allah. Semoga dimudahkan yang sudah berulang hajinya. Dan yang belum semoga insya Allah dimudahkan untuk melaksanakan ibadah haji. Ya. Namun kendati pun tentunya kita hari ini belum sampai ke tanah haram. Ketahuilah Anda di hari-hari ini sedang berada di bulan-bulan haram. Allahu Akbar. Ya. Bulan suci. Bulan agung. Di mana para ulama kaidahnya mengatakan sebagaimana di tanah haram seluruh amal soleh dilipat gandakan oleh Allah. Di Mekah berapa kali, Bu, salat? Oh, sekali salat 100.000 kali lipat. Bayangkan. Tadi salat subuh di Mekah seperti 200 tahun lebih salat. Iyalah, 100.000 kalau dikalikan 200 tahun lebih. Di Madinah 1.000 kali lipat. Kok bisa? Lah iya. Tanahnya tanah haram. Tanah suci. Tapi barangkali siapa atau tidak semuanya kita bisa sampai ke tanah haram. Betul? Maka Ar-Rahmanur Rahim, alhamdulillah Allah yang Maha Pengasih, Maha Sayang, Maha Cinta. Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi hambanya yang suci, yang haram bukan hanya tanah. Juga ada bulan-bulan haram. Allah umumkan kan dalam surat At-Taubah ayat 6, ayat 36. Kata Allah, inna iddatasy syuhur, hitungan bulan dalam 1 tahun itu ada 12. Minha di antara yang 12 arba'atun ayat 4. Ada 4. Lihat Allah yang rincikan. Ada 4 hurum bulan-bulan haram. Hurum bulan-bulan haram. Kalau teritorial cuma 2, Makkah dan Bu, kalau ditanya tanah haram ada berapa, Bu? Jangan tambahin Aqsa ya. 1 di Aqsa, Ustaz. Lah. Aqsa itu tanah berkah. Ya, kalau Mekah Madinah bukan sekedar berkah, haram, suci. Ya. Ternyata bulan bukan hanya 2, 4 kata. Diterjemahkan oleh Nabi SAW, salasun mutawaliyat, 3 berturut-turut, yang 3 berturut-turut. Coba dites. Yang bisa dapat apa ini? Kue apa ini? Hah? Oke. Yang 3 berturut-turut. Bulan apa, Bu? Hah? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Karena yang banyak yang jawab buat saya aja lah. Susah nggak sih? Naam. Dzulqa'dah. Ayo nih sekarang. Ya bulan Dzulqa'dah. Dzulhijjah. Allahu Akbar. Semoga kita masih nanti ketemu bulan Dzulhijjah. Bulan haji. Ya. Dan Muharram. Nanti bulan Muharram. Di sana di Dzulhijjah ada hari Arafah. Di Muharram ada hari Ashura. Ya. Bahkan sebentar lagi insya Allah kita akan masuk ke hari-hari yang seluruh amal soleh tidak tertandingi jihad. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Yang satu mencar. Yang satu yaitu apa? Terpisah. Namanya Rajab. Okay. Maka ma'asyal muslimin, Allahu Akbar. Allah katakan, fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian sekali-kali dolimi diri kalian di bulan ini. Dolim itu di bulan kemarin aja nggak boleh. Tapi begitu Allah tekankan Pak Bu. Maka kaidahnya hadirkan Pak Bu sekalian. Seluruh amal soleh kata para ulama dilipat gandakan. Jadi tahajud ibu di bulan ini beda dengan tahajud yang di bulan kemarin. Dan seterusnya dari segala amal soleh. Dan juga hati-hati dengan berbuat dosa dan maksiat. Nah. Berbuat dosa dan maksiat di tanah suci sana dan di kayak Abraha nanti apa alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil tuh. Sama, bedanya itu teritorial, ini zaman. Ini waktu.
maka juga kita banyak berlindung kepada Allah dari melakukan perbuatan dosa. Nah, alhamdulillah, ibadah yang teragung di alam semesta ini, wallahi, seluruh ibadah di bawahnya adalah apa yang sedang antum lakukan atau kita lakukan. Talabul ilmi. Talabul ilmi, sepakat para ulama, a'dhamul ibadat. Ibadah yang teragung. Kenapa? Karena tidak mungkin kita bisa menghambakan diri kepada Allah tanpa ilmu. Ya, tidak mungkin ibu bisa ibadah bagus, ya kan? Bisa sholat baik, naam, bisa jauh dari maksiat kepada Allah dengan sempurna. Tidak mungkin juga bisa mengenal Allah, bisa mentauhidkan Allah, kalau kita tidak di atas ilmu. Catat, Bu. Ada 5 keutamaan ilmu sebelum kita masuk ya ke bab pembahasan kita. Ya, poin-poinnya. 1, semakin berilmu akan bisa semakin mengenal Allah. Sekali lagi, semakin berilmu akan bisa semakin mengenal Allah. Masya Allah. Dan semakin mengenal Allah akan semakin cinta dan takut kepada Allah. 1 tuh. Apa katanya, Bu? Al-ilmu ma'rifatullah. Semakin berilmu akan bisa semakin mengenal Allah. Dan semakin mengenal akan semakin cinta dan takut. Kalau sudah semakin cinta, dahsyat. Jangan tanya salat subuh jam 3 sudah bangun. Ya, Bu ya. Jangan tanya, Bu, korupsi, maling. Ada uang berserakan di rumah, dia tak berani kalau itu tidak jelas bukan uang siapa. 1. Yang kedua, semakin berilmu akan semakin bagus dan semangat ibadah. Ada 2 tuh ya. Bagus dan semangat. Ada bagus tapi tidak semangat. Ada semangat tapi nggak bagus. Bagus. Bagusnya gimana, Ustaz? Betul-betul di atas ikhlas, di atas tuntunan Rasulullah. Dan semangat. Ibu-ibu, tadi subuh sholat qobliyah nggak? Oh, kenapa, Bu? Qobliyah subuh, kenapa? Karena sudah ngaji. Dapat kabar dari kajian bahwa sholat 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Allahu Akbar. Semangat kan? Nah, ini. Dulu slow man aja. Kita tanya nih Ustaz-Ustaz, Ustaz-Ustaz, bapak-bapak. Kalau sholat di masjid apa dilanggar? Nggak dilanggar kan? Nah, dulu mungkin nggak kenal masjid, Pak. Bahkan mungkin Pak Tatang dulu sibuknya di mana nggak tahu. Sekarang jadi kaum masjid 5 kali sehari. Kenapa? Karena sudah berilmu. Dia tahu gagahnya sholat di masjid bagi laki-laki. Semangat dan bagus. Bagus di atas ikhlas dan tuntunan Rasulullah. Yang ketiga, semakin berilmu semakin kenal al-halal wal haram. Ini halal, ini haram, ini hak, ini batil, ini tauhid, ini syirik. Ini sunnah, ini bid'ah dalam agama. Ya, ini kelompok lurus, ini kelompok sesat. Karena orang yang berilmu itu punya furqan, pembeda. Ya, itu Pak. Aduh, puntennya punya. Kalau orang tidak berilmu, ya udah seperti hewan makan, ya sosol makan. Yang diminum nggak tahu mana yang haram, nggak ada yang halal. Ya, interaksi juga sama, cipika-cipiki sama apa? Sama alay apa jablay, Bu? Yang didengar ya seopo aja, mau yang maksiat tanpa ada safety, ya. Maka itu yang ketiga, semakin berilmu dan pembahasan kita hari ini semakin berakhlak mulia. Fungsi ilmu. Allahu Akbar. Semakin berilmu semakin berakhlak mulia. Ya. Dulu dengan suaminya kayak ucing sama meong ya, Bu ya. Sama aja ya. Dulu temperamen. Ya. Dulu suka caci maki, mendolimi. Subhanallah.
Ya, setelah dia ngaji, setelah dia berilmu, Allahu Akbar, terlihat di wajahnya senyum, murah hati, pemaaf, ya, tidak somse, apa somse bu? Tidak sombong sekali. Masya Allah, tawadu, alhamdulillah. Kenapa? Karena sudah berilmu. Dengan istri baik, dengan suami Masya Allah, dengan anak luar biasa, dengan orang tua Masya Allah. Dan itu pembahasan kita. Hari ini itu, apa judulnya? Naam, harus kita wajib masuk surga. Tapi dengan syarat, itu dengan akhlakmu mulia. Yang terakhir, semakin berilmu akan semakin bisa mengajak saudaranya ke jalan Allah. Dakwah. Tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Tuh, semakin berilmu ya. Maka ma'asyal muslimin, Allahu Akbar. Oleh karena itu, ilmu itu, Bu, menuntut ilmu itu bukan sekedar kewajiban. Yes, betul kewajiban. Tapi terlebih dari itu adalah kebutuhan. Ilmu itu kebutuhan primer kita. Oke. Baik, saya tutup mukadimah saya tentang motivasi ilmu dengan sebuah, ini nggak ada yang mau haji tahun ini nih. Ada yang mau berangkat kan nih? Nggak ada. Saya kasih kabar gembira. Dalam Sunan At-Tabrani dengan sanad yang hasan. Sunan dan hadis. Dalam hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dengan sanad yang hasan, tidak dhaif. Kata Nabi SAW, yuk kita masuk nggak ke dalam hadis ini nih? Man ghada ilal masjid. Siapa yang pagi-pagi pergi ke masjid. Ini kemana nih? Masjid kan? Pas. Dulu kalau nggak salah kajiannya di rumah Pak Sandi atau siapa itu? Udah pindah ya. Sekarang di masjid, pas ya. Man ghada ilal masjid la yuridu illa ayata'allama khaira. Tidak ada niat kedatangannya ke masjid tersebut kecuali untuk mempelajari kebaikan. Ayata'allama khaira. Untuk mempelajari ilmu au yu'allimahu atau mengajarkannya. Antara dia seorang penuntut ilmu atau dia guru. Pagi-pagi datangnya ke masjid ngapain? Thalabul. Kira-kira kita ke sini niatnya begitu insya Allah ya. Maka kata Nabi SAW, kana lahu ka ajri hajjin taman hajjatahu. Maka pahalanya seperti berhaji sempurna. Alhamdulillah. Tuh, Pak Tatang, berarti haji Pak. Insya Allah. Nah, loh, Ustadz masa begitu? Iya. Jangan menganggap remeh loh atau sempit loh rahmat Allah. Allah ngasih pahala 1 juta haji aja tinggal kun fayakun. Apa susahnya bagi Allah? Benar nggak? Ya. Ya. Maka sekali lagi kata Nabi, siapa yang pagi-pagi datang ke masjid dalam rangka mempelajari atau mengajarkan kebaikan, kana ka ajri hajatin taman, maka seperti dia berhaji sempurna. Pahalanya seperti melakukan ibadah haji. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya udah saat kalau gitu saya nggak usah haji ke Mekah, enggak juga. Ya, ke Mekah tetap. Ya, yang bagi yang belum. Namun di sini sisi pahala. Kayak Bapak Ibu baca surat Al-Ikhlas 3 kali kan pahalanya seperti apa? Nah, seperti hatam Quran. Tapi tidak bermakna bahwasanya menggugurkan kita membaca dari Al-Fatihah sampai An-Nas, tidak juga. Ya. Tapi sisi pahala yang dahsyat. Alhamdulillah. Semoga Allah berikan kita berdoa Allahumma inni au inna nas'aluka ilman wa rizqan wa amalan mutaqabbala. Baik. Ma'asyal muslimin, pembahasan kita di pagi hari ini, Allahu Akbar. Pembahasan yang sangat-sangat indah. Melebihi indahnya taman safari atau taman bunga. Ya, betul. Indahnya merasuk ke dalam satu hati sanubari. Dimanapun pembahasan ini nemplok akan indah. Betul. Apa pembahasannya?
tentang sesuatu yang Allah memuji nabinya di atas itu. Lihat dalam surat Al-Qalam ayat 4. Surat Al-Qalam ayat 4. Surat berapa tuh Bu ya? Pokoknya juz 29 deh. Sebelum juz 30. Setelah Tabarak tuh. Hah? Surat keberapanya saya nggak tahu. Jarang hafal ayat. Nah, surat 68. Oke. Nun wal qalami wa ma yasrun. Ya. Wa innaka ala nun wal qalami wa yasrun. Wa innaka la'ala khuluqin. Ayat 3 berarti. Maaf. Ya. Allahu Akbar, lihat Bu. Manusia tertinggi di alam semesta ini, Tuhan seluruh anak Adam. Siapa dia? Sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa melihat wajah Rasulullah. Ya Allah, mendapatkan syafaatnya. Semoga kita bersanding di surga bersama Rasulullah. Ya. Allah tidak pernah memuji Nabi di atas satu perkara seperti Allah memuji Nabi di atas ketinggian akhlaknya. Allah katakan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau itu wahai Muhammad sungguh di atas akhlak yang azim. Akhlak yang agung, akhlak yang besar, pekerti yang luhur, budi yang tinggi, akhlak. Dipuji oleh Allah SWT. Ya. Sehingga istri tercinta beliau. Siapa Bu istri tercintanya Bu? Kalau ibu istri tercinta kan? Ya karena ibu satu-satunya. Rasulullah istri tercintanya Aisyah setelah Khadijah. Ya kan? Aisyah ditanya, "Kaifa kana khuluqun Nabi?" Bagaimana sih akhlak Nabi itu? Kok sampai Allah ya begitu hebat mengangkatnya, bahkan diumumkan di alam semesta, wa innaka la'ala khuluqin azim. Kau sungguh di atas akhlak yang mulia. Maka Aisyah mengatakan, kana khuluquhul Qur'an. Begitu kata Aisyah. Adalah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam manifestasi seluruh isi kandungan Quran. Jadi Rasulullah itu Quran berjalan. Sallallahu alaihi wasallam. Yang isinya cahaya, yang isinya petunjuk, yang isinya rahmah, yang isinya keberkahan. Allahu Akbar sallallahu alaihi wasallam. Makanya ibu-ibu, ya, makanya Nabi SAW pernah membuat pengumuman tentang siapa di antara hambanya, di antara anti-anti ini, ibu-ibu nih, di antara seluruh umatnya yang paling beliau cintai. Kalau sudah beliau cintai, beres urusan. Nah, ya. Kalau beliau sudah cintai, beres urusan kita. Apa kata Nabi SAW? Inna min ahabbikum ilayya. Sesungguhnya yang paling aku cintai di antara kalian. Sesungguhnya yang paling aku cintai di antara kalian. Lalu, wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah. Dan paling dekat nanti tempat duduknya, rumahnya, majlisnya denganku di hari kiamat. Nabi duduk di mana, Bu? Majlis Nabi di mana di hari kiamat? Di padang mahsyar. Nabi nunggu ibu-ibu di telaga Al-Kautsar. Di padang mahsyar, belum masuk surga. Masuk neraka belum. Belum ada cerita surga dan neraka. Mau minum telaga Rasulullah? Oh ilallah, di padang mahsyar tatkala matahari didekatkan. Manusia berkelimang dengan segala peluhnya. Lalu kita ditunggu di padang mahsyar. Lalu kita akan meminum nanti. Kalau sudah minum satu tegukan, tidak akan haus selama-lamanya. Itu cerita padang mahsyar. Kan kita ini, ya, perjalanannya nanti kiamat, dihancur leburkan dulu, ya kan? Lalu ditiupkan lagi, dibangkitkan,
Lalu kita akan dikumpulkan di satu hamparan putih namanya mahsyar. Ya. Dan didekatkan matahari 1 mil tanpa kita berbaju, tanpa kita bersendal, telanjang bulat. Kebayang Bu? Ya Allah. Dahsyat teriknya sehingga manusia berkeringat sampai lututnya, sampai perutnya, sampai dada. Sesuai dengan Allahu Akbar. Namun di sana ada yang bertelakan mendapatkan naungan Allah yang ada di sini insya Allah. Lalu mereka kata Nabi, ana faratakum alal haud. Aku duluan ya, tunggu kalian di telagaku. Makanya ada istilah, aku tunggu kalian di telagaku. Di padang mahsyar. Maka berdatanganlah umat Rasulullah SAW. Dengan wajah yang cerah karena wudhu dan tangannya juga cerah, kakinya bercahaya. Begitu Rasulullah menandai umatnya dengan wajah, tangan, dan kaki yang bercahaya karena bekas wudhunya. Yang bukan ini dikeluarkan sama Rasul. Baik, lalu kita minum di telah Nabi menunggunya. Lalu nanti antara padang mahsyar dengan surga ada sirat, jembatan. Di bawahnya neraka jahanam. Nah, masalahnya kita harus melewati jembatan itu. Baik, lalu Masya Allah Nabilah yang membuka pertama pintu surga. Ana awalu man fataha babul jannah. Aku yang pertama kali akan membuka pintu surga. Lalu Nabi sudah disediakan tempatnya surga tertinggi Firdausil A'la yang atapnya arsy Allah. Nah kata Nabi, inna min ahabbikum ilayya. Yang paling aku cintai di antara kalian. Love. Nabi sangat mencintainya. Wa akrabakum ini majlisan yaumal qiyamah. Dan paling dekat nanti tempat duduknya dengan aku di hari kiamat. Majlisnya. Bersanding sama aku. Rumahnya. Ya. Dan seterusnya siapa? Ahasinukum akhlaqa. Yang paling baik akhlaknya. Yang paling baik pekertinya. Budinya. Berbudi luhur. Berakhlak mulia. Allahu Akbar. Nggak main-main Pak. Ya. Oleh karena itu, seorang sahabat bertanya, Abu Hurairah bercerita, qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah ditanya, ma aktsaru ma yudkhilun nasal jannah. Rasul, oposi yang paling banyak bisa memasukkan manusia ke surga. Ma aktsaru ma yudkhilun nasa al jannah. Apa sih yang paling banyak memasukkan manusia ke surga? Faqala, maka dengan singkat Nabi jawab 2 kalimat, taqwallah wa husnul khuluq. Taqwallah wa husnul khuluq. Itu ketakwaan yang kuat kepada Allah, hablum minallah. Hubungannya dengan Allah the best of the best. Dan dia pun husnul khuluq. Allahu Akbar. Interaksinya di tengah-tengah manusia atau bersama manusia dengan akhlak yang mulia. Taqwallah wa husnul khuluq. Lalu ditanya lagi. Wa ma aktsaru ma yudkhilun nasan nar. Apa yang paling banyak yaitu memasukkan manusia ke dalam api neraka? Qala al-ajwafan. Dijawab oleh Nabi, 2 bolongan. Apa tuh 2 bolongan? Yang paling banyak memasukkan manusia ke neraka kata Nabi 2 bolongan. Bolongan atas yaitu mulut dengan lidah yang kotor. Lidah yang tajam. Lidah yang suka nyakitkan. Ya, menggibah, menggunjing, mencaci, memaki, ngomong asbun, asplok, asal bunyi, asal nyeplok. Dan golongan bawah maksudnya adalah kemaluan, zina dan sebagainya. Ya. Maka ma'asyal muslimin rahimakumullah. Iya. Subhanallah. Bahkan Nabi SAW dalam riwayat Abu Dawud mengatakan, ma min syai'in. Tidak ada di sisi Allah asqalu fi mizanil mu'min
Tidak ada perkara yang paling berat nanti di timbangan seorang mukmin di hari kiamat. Ya. Tidak ada yang paling berat nanti timbangan seorang mukmin di hari kiamat min husnil khuluq. Daripada akhlak yang mulia. Wa innallaha ta'ala, dan sesungguhnya Allah la yubghidu, sangat benci. Allah tidak suka. 4. Allah tidak suka kepada siapa? Al-fahish al-badhi. Seorang yang kasar dan bermulut dan berlidah kotor. Kasar, temperamen, opo-opo, melotot, opo-opo nyemprot, gitu. Caci, maki. Oh, Masya Allah. Tidak ada kelembutan. Dan juga al-badhi, berkata-kata jelek. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya. Maka begitulah ya tentang ya kedudukan akhlak yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bu, nih mohon maaf nih. Semoga ibu-ibu tidak ada yang termasuk dalam hadis ini nih. Ibu-ibu soalnya judulnya wanita nih. Su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam an imra'atin. Nabi pernah ditanya tentang seorang wanita. Ya. Nabi ditanya tentang seorang wanita yang Masya Allah yuksirus siyam, memperbanyak puasa, memperbanyak sholat, sodako, haji. Walakin yusi'u ila jariha. Tapi sama tetangga ribut terus. Sama tetangga tidak pernah akur, sikat-sikut. Lisannya jelek sama tetangga. Apalagi tetangganya madunya ya Bu. Waduh udah. Ada dia sih punya tetangga madu. Madu pahit ataupun manis Bu? Tapi sama tetangga tidak pernah akur. Kayak ucing sama meong tadi. Maka apa kata Nabi? Hiya finnar. Kata Nabi, dia di neraka. Na'udzubillah. Hubungannya sama Allah bagus, sama manusia dia tidak baik. Sama tetangga. Lalu kata Nabi SAW, ditanya lagi. Ya. Kata Nabi SAW, ditanya lagi Nabi SAW, animra'atin, seorang wanita, la tu'rafu, tidak dikenal, yaitu bikasrati salatiha wa siyamiha wa sadaqatiha. Tidak dikenal dia banyak puasa, banyak sholat, banyak sedekah. Walakin yuhsinu ila jariha. Tapi dia senantiasa Masya Allah dengan tetangganya aku, damai, saling berbagi, senyum, sapa, salam. Ya sholat malamnya kadang-kadang sih. Puasa ya lewatnya lebih banyak. Kecuali yang wajib. Ya. Nah, sedekahnya ya jarang-jarang juga. Tapi dengan tetangga akurnya, Masya Allah, luar biasa. Ia fil jannah. Tuh, Nabi menjas ia fil jannah. Karena akhlaknya. Bahkan ibu-ibu, derajat orang yang berakhlak mulia, lihat kata Nabi. Wa innar rajula, sesungguhnya seseorang bihusni khuluqihi, dengan ketinggian akhlaknya, dengan keluhuran pekertinya, budinya, la yudraku ya darajatas shaimi wal qaim, bisa mengejar kedudukan lebih tinggi daripada yang banyak puasa dan yang banyak yaitu sholat malam. Kok bisa Bu? Apa rahasianya Bu? Dengan ketinggian akhlaknya seseorang bisa mengejar kedudukan orang yang banyak puasa dan banyak sholat malam. Kok bisa? Ya. Karena Bu, orang yang melakukan sholat malam dan banyak berpuasa hanya menundukkan hawa nafsu dirinya sendiri. Tetapi orang yang berakhlak mulia, yang dia berinteraksi dengan berbagai karakter
yang ini karakternya temperamen, yang ini karakternya ya, bikin 4, yang ini karakternya begini dan begitu. Tapi dia hadapi semuanya dengan akhlak mulia. Lihat, mana yang lebih berat? Menghadapi hawa nafsu sendiri atau menghadapi berbagai macam karakter? Ya, ya, menghadapi berbagai macam karakter dia hadapi dengan akhlak mulia. Tadi itu. Ya, yang ini berkata-katanya nggak enak, yang ini perbuatannya nggak enak, yang ini ngutang nggak bayar-bayar sama kita. Nah, kan misalkan kan gitu. Yang ini gunjingin kita, yang ini Allah nuduh kita sesat. Tadi kata Pak Tatang, nuduh kita Wahabi misalkan. Ya, ya sudah, hadapi saja dengan sabar, ya, dengan tidak balas dendam, pemaafnya luhur, berbaik sangka, barangkali kalau nggak dapat barangkali ya sudah barang laut. Gitu. Ya, Masya Allah. Makanya lihat derajat orang yang berakhlak mulia lebih tinggi daripada sekedar sholat malam dan puasa. Tapi tidak merendahkan sholat malam tentunya. Makanya tadi ada wanita sholatnya banyak bla 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 bla, sama tetangga ribut terus. Yang ini sholatnya biasa-biasa saja. Maksudnya sholat sunnah ya. Sedekah sunnah bukan sholat wajib. Baik. Tapi dengan tetangga Masya Allah. Gemah gempah repeh rapih. Damai. Ya. Maka dia di surga kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Bu, saya ingin tanya. Sebagaimana Nabi bertanya. Apa sih anugerah Allah tertinggi tentunya setelah Islam dan Tauhid? Untuk Anda semuanya nih. Kata Nabi SAW, ketika ditanya, anak Nabi SAW, qala laha man u'tiya haddahu minarif. Ya. Kata Nabi, apa perkara man hu'a, ma'adhamu ma'utiya bihil abd. Ma'adhamu ma'utiya bihil abdu. Apa sih anugerah yang paling besar yang Allah anugerahkan kepada seorang hamba? Qala husnul khuluq. Anugerah yang tertinggi adalah kebaikan akhlak. Makanya Bu, Pak, salah satu progres Nabi yang paling besar diutus apa? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku itu diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Makanya Nabi, Pak Bu, Nabi itu tidak disukai dari sisi dakwah. Karena memberantas kesyirikan-kesyirikan, petekong-petekong. Ya. Memberantas patung-patung yang mereka sembah. Tetapi mereka sepakat Muhammad itu Al-Amin. Sang terpercaya. Yaitu as-saduq, as-sadiq yang tidak pernah berdusta. Oleh karena itu tidak sedikit orang masuk Islam di kala itu yang masuk dengan akhlak Nabi SAW. Bahkan Nabi hadapi, lihat Pak Bu, ketika Nabi ke Taif, tahu kan ceritanya, pernah ke Taif? Sebagian mungkin pernah ke Taif. Kalau pas umrah sekarang include tuh ke Taif naik traveling. Hah? Baik, ketika ke Taif subhanallah bukan disambut malah disambit, dilempari dengan apa? Dengan kerikil oleh anak kecil, hamba-hamba saya. Menangis sallallahu alaihi wasallam. Lalu 2 malaikat datang, hai Muhammad, Allah telah mengizinkan kami malaikat penunggu gunung Akhbasain, Jabal Abi Kubais dengan Jabal satu lagi di sana. Allah telah mengizinkan aku kalau engkau mau kami akan menimpakan 2 gunung ini kepada penduduk Mekah dan Taif. Kalau keren tidak. Lah kata, tidak. Barangkali sekarang mereka beriman, belum beriman, tapi nanti barangkali dari rusuk-rusuk mereka ada orang-orang yang mau beriman kepada Allah. Lihat kalau ibu-ibu gimana Bu? Udah disakitin, dilempar, dicaci, dimaki, lalu ada yang mau balas. Kira-kira gimana Bu? Antem aja udah.
Nah, Nabi bukan seorang pembalas dendam. Nabi seorang yang lembut. Lisan Nabi suci dari caci, dari maki. Ya, Nabi lagi duduk sama Aisyah. Tiba-tiba ada orang Yahudi nyalamin Rasulullah. Tapi nyalaminnya begini. Assalamu alayka ya Rasulullah. Apa bu? Hah? Awas jangan terkamuflase. Orang Yahudi yang nyalami Nabi, Assalamu alayka ya Rasulullah. Atau ya Muhammad. Bukan assalam, assalamu alayka. Tahu itu, Aisyah tahu. Assalamu alayka ya Muhammad. Apa artinya assamu? Kebinasaan, kecelakaan atasmu. Kedengarannya sih assalam ya. Makanya hati-hati bu, kalau ke Israel nanti kalau jalan-jalan, assalamu alaik. Blekok sia gitu. Kalau kita assalamu alaika atau assalamu alaikum, dia bilang assalamu alaika. Hah. Nabi cuma bilang gini, Nabi cuma jawab wa alaika. Ente juga. Nabi cuma bilang gitu. Tapi Aisyah di samping gerem. Aisyah langsung naik pitam. Gitu istrinya. Kata Aisyah, wa alaikassalam wal la'nah wal ghadab ya ikhwatal khiradata wal khanazir. Waduh, kata Aisyah, dan atasmu juga laknat, kemurkaan dan marah Allah, wahai teman-teman monyet dan babi. Mau kata Aisyah, wah, kata Rasulullah, kot. Ya biasa wewe gitu bu. Biasa wanita. Ya, Aisyah. Ya, dia juga wah, Rasul dihina, bayangkan. Suaminya juga, Rasul juga. Kekasih Allah dihina. Gimana kita nggak marah kan gitu. Cuma begitu lihat Nabi tidak balas dendam. Nabi tidak balas dendam. Nabi penyambung silaturahim. Makanya ketika Nabi mendapatkan wahyu pertama di Gua Hira. Ya, lalu beliau merasa ketakutkan karena awal kali pertama melihat Jibril di atas gunung Jabal Nur. Mendapatkan ayat Iqra. Surat Al-Alaq. Akhirnya Nabi pun ketakutan, langsung datang, langsung pulang, datang ke siapa? Khadijah. Dengan santai Khadijah mengatakan, ya, kata Khadijah, tenang. Wallahi demi Allah, la yukhzikallahu abadan. Masalah ini istri yang gagah nih. Ketika suaminya dalam keadaan kemelut, ya, dalam keadaan kalut, capek, letih, dia memberikan motivasi. Jangan dibalik bu, malah disumpahin, mati aja. Ya, gitu. Maka tenang saja kata Aisyah, kata Khadijah, Allah tidak akan pernah menghinakanmu. Innaka latasil rahim. Karena engkau sosok yang senantiasa menyambung silaturahim. Waktu ridhaif, dan senantiasa memuliakan tamu. Wa taksibul ma'dum. Engkau juga senantiasa membantu orang yang miskin. Wa tu'inu ala nawaibil haq. Dan engkau juga senantiasa membela kebenaran. Padahal belum jadi nabi itu. Itu perangai nabi sebelum jadi nabi. Kan baru dapat nabi, kenabian setelah turun Iqra kan. Kalau ibu ditanya, Rasulullah diangkat jadi nabi dengan turun ayat apa? Iqra. Dan Rasulullah menjadi rasul, belum jadi rasul tuh, baru nabi. Itu dengan surat apa? Al-Muddatsir. Jadi Iqra yang membuat Nabi Rasul Muhammad jadi nabi. Al-Muddatsir, ya ayyuhal muddatsir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir bla bla bla. Dan seterusnya, itulah surat yang mengangkat nabi menjadi rasul. Nubbi abi Iqra wa ursila bil muddatsir. Begitu kata ulama. Diangkat jadi nabi dengan Iqra dan diutus menjadi rasul dengan muddatsir. Oke. Lihat Bu. Sebelum jadi nabi pun nabi memang sudah akhlaknya nyambung silaturahim, memuliakan tamu. Yang miskin dibantu, yang terdolimi Masya Allah ya juga dibantu dan menegakkan kebenaran. Masya Allah. Pak Bu, orang-orang itu paling senang ketemu Nabi. Tidak pernah ketemu Nabi kecuali dalam keadaan tersenyum sallallahu alaihi wasallam. Kalau ibu, muka asam tambah pahit.
Iya. Tapi jangan senyum ke sebuah orang ya Bu ya. Nah, Rasulullah senantiasa wajahnya tersenyum, ceria, lapang, memaafkan, sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Ibu, yang dimuliakan sama Allahu Akbar. Surga dunia dan surga akhirat menunggu orang-orang yang berakhlak mulia. Saya ingin tanya Bu, kalau punya anak, keturunan, putra atau putri, lalu dia memiliki ketinggian akhlak, pekerti dan budi yang luhur, kira-kira kumaha? Alhamdulillah. Begitu taatnya sama orang tua, nggak pernah bantah. Padahal, ya, begitu baktinya. Boro-boro dia mau melotot, bilang saja nggak berani. Wajahnya senyum, ceria. Ditambah lagi, masya Allah, tentunya ketaatannya kepada Allah tinggi. Ya, luar biasa. Kira-kira mau nggak? Itulah qurrata a'yun. Ketika ibu memiliki suami, masya Allah, suami yang juga sama di atas akhlak yang mulia, Allahu Akbar. Ya, akan indah rumah tangga. Kenapa sih jadi banyak rumah tangga bentar-bentar apa naik pengadilan, bentar-bentar apa? Minta cerai, bentar-bentar, aduh gitu ya. Awet tapi rajet gitu. Kenapa Bu? Ya, sebetulnya judulnya akhlak. Judulnya akhlak. Yang ini pemukul, KDRT, pemarah, temperamen. Yang itu mereka hese, bakil, pelit. Nah kan gitu. Mereka hese. Bakil maksudnya. Ya, kan gara-gara akhlak. Wallahi Bu, andai kata dia miskin, tapi di atas akhlaknya yang mulia, wallahi akan nikmat hidup bersama. Kendati pun dia misalkan tadi mungkin tidak sempurna, tapi ketika akhlaknya mulia, masya Allah. Sebaliknya begitu juga seorang suami ketika mendapatkan seorang istri yang masya Allah. Tidak mesti, maaf ya, tidak mesti cantik. Apalagi kaya misalkan, tidak mesti. Ya, yang akan menghiasi rumah tangga, yang dia akan menjadi almar'atu as-salihah adalah di atas ketinggian akhlaknya. Makanya kata Nabi ditanya, ayu nisa khair. Nisa mana yang paling khair, yang paling baik bagi seorang suami, dan dia adalah nisa ahlul jannah. Nisa yang mana? Man idza ra'aitaha sarratka. Wanita yang kalau dipandang menyejukkan pandangan. Maaf, bukan karena cantik saja. Ya, tapi ketinggian banyak tuh apa tuh? Apa kisah seputar iblis apa gimana? Ya, kan banyak tuh cerita. Maaf ya, artis tuh kurang cantik apa kurang kaya, Bu? Ayo. Artis tuh kurang cantik apa kurang kaya? Salah pertanyaannya. Tapi bagaimana lihat? Baru kemarin nikah, sekarang sudah di pengadilan. Betul? Baru kemarin judulnya nikah, sekarang sudah di pengadilan. Ya Allah, sudah saling menuding, mencaci, memaki. Kurang cantik apa kurang kaya? Kurang akhlak. Kurang akhlak. Kurang agama. Ya. Maka ma'asyarul muslimin rahimakumullah, dan seterusnya kita punya sahabat akhlak mulia, kita punya masya Allah rekanan akhlak mulia, teman bisnis akhlaknya mulia. Intinya akhlak itu di mana aja nemplok is the best. Semoga nih tahun 2024 ada pemimpin-pemimpin yang berakhlak mulia. Ya, ini kayaknya muka-muka Anies apa siapa ini? Oh Anies ya, saya nggak bilang gitu ya. Sebenarnya saya dukung deh, nggak apa-apa. Tapi sebelah sana Ganjar kayaknya. Sama-sama putih soalnya. Oh enggak juga Ustaz ya. Yang penting akhlaknya mulia. Sehingga dia tidak dolim, tidak koruptor. Ya tidak mementingkan perut sendiri, keluarganya.
Rakyat yang menjadi, Masya Allah. Dan bila akhlak itu ada pada rakyat, maka pemerintahnya akan indah. Maka akhlak ini ikon kehidupan. Makanya ibu, frame agama, framenya, bingkai agama itu akhlak. Kata Nabi, ad-dinu husnul khuluq. Ad-dinu husnul khuluq. Agama kita itu dibangun di atas kebaikan akhlak. Oleh karena itu, setelah kita mengetahui keutamaan, dahsyatnya, gagahnya, agungnya, lalu kita juga ingin mengetahui setelahnya, apa itu akhlak? Apa sih akhlak? Ma makna akhlak? What this akhlak? Maka, mari kita terjemahkan. Akhlak itu sebelum kita terjemahkan ada dua makna. Ada makna umum, ada makna khusus. Gimana Bu? Ada makna umum, ada makna khusus. Makna umum apa Ustaz? Makna umum adalah perkara yang mencakup seluruh urusan agama itu akhlak. Hah? Makanya masuk ke dalam makna umum, Bu, yaitu akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasul, dan akhlak kepada sesama. Sekali lagi, makanya Nabi bilang tadi, ad-dinu husnul khuluq. Agama itu frame-nya adalah ketinggian akhlak. Tapi ingat, bukan hanya akhlak kepada sesama manusia. Tapi yang tertinggi adalah akhlak kepada Allah. Lalu nanti akhlak kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan akhlak kepada sesama. Dengarkan. Aisyah pernah ditanya tentang seorang di zaman jahiliyah namanya Ibnu Juz'an. Di zaman Nabi. Nabi jadi Rasul, Ibnu Juz'an ini dikenal. Siapa namanya? Ibnu Juz'an. Dalam Sahih Muslim. Ya Rasulullah, ya Muhammad, Ibnu Juz'an. Gimana tuh Ibnu Juz'an tuh, kata Aisyah. Kana yut'imut ta'am wa yasilur rahim yakrid dhaif. Oh Bu, Ibnu Juz'an itu penderma yang dahsyat. Di rumahnya itu banyak tempah-tempah, apa sih, nampan-nampan besar itu apa namanya? Apa nampan besar itu Bu? Baki-baki itu. Ya. Kalau musim haji dia masak dan dia bagikan ke jemaah haji. Karena haji bukan hanya syariat Rasulullah kan, sebelum Rasul sudah haji. Dia begitu derma, dia begitu memuliakan tamu, membantu miskin. Ayanfa'u dzalika yaumal qiyamah? Apakah ketinggian akhlaknya itu manfaat baginya di hari kiamat? Kedermawanannya, ya, dia bantu miskin, dia muliakan tamu. Apakah manfaat? Qala la anta. Kata Nabi, tidak. Kenapa? Qala innahu lam yakun yauman rabbik firli yauma yub'atsun. Karena dia belum pernah sekalipun mengatakan, ya Allah ampuni aku di hari kebangkitan. Maksudnya dia tidak pernah beriman kepada Allah. Dia tidak mau mengucapkan dua kalimat syahadat. Sama ceritanya dengan Abu Talib. Kurang apa Abu Talib gagahnya. Bahkan Abu Talib belanya kepada keponakannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai nggak ada yang mau nyentuh Rasulullah untuk menyakitinya selama Abu Talib masih hidup. Makanya tahun ke-10 Hijriah, kalau tahun 10 kenabian disebut tahun kesedihan. Kalau ibu baca sejarah sirah, Amul Huzni, tahun kesedihan. Kenapa? Wafatnya dua backing dakwah. Satu di sisi kekuatan, yang kedua dari sisi harta. Kekuatan Abu Talib, yang kedua Khadijah. Meninggal, bersedih Rasulullah. Tapi subhanallah menjelang wafatnya, tahu semua ceritanya. Abu Talib dihadiri Rasul, tapi di situ ada belekok Abu Jahal sama Umayyah bin Khalaf. Ada Abu Jahal dan Umayyah bin Khalaf.
Maka Rasul mengatakan sambil menangis harapan besar Abu Thalib yang sangat dicintainya dan mencintainya. Ya amkul la ilaha illallah kalimatun uhajju laka biha indallah. Wahai paman, cepat bilang la ilaha illallah, cepat paman, cepat. Satu kalimat yang bisa aku jadikan hujjah, dalil di hadapan Allah, kau sudah masuk Islam. Kata belokok Abu Jahal tadi. Ya am atarghabu an millati Abdul Muttalib. Hei paman, mau sok jaim harusnya. Masa ngikuti, mau meninggalkan agama nenek moyang, ngikutin anak kemarin sore, anak ingusan Muhammad. Masa ikut keponakan sih? Tuh, agama nenek moyang lebih gagah. Berulang-ulang Nabi, sampai dileces, wafat, mati, tidak mengucapkan la ilaha illallah. La ilaha illallah, musibah. Akhirnya di neraka Jahannam khalidina fiha abada, hanya saja diringankan. Nabi minta tolong sama Allah, tolong ringankan Abu Thalib. Cuma suruh nginjak doang, di ubun-ubunnya bergejolak api. Ibu mau paling ringan apa paling dalam Bu di neraka, Bu? Ya, la ilaha illallah. Ya, maka ma'asul muslimah, lihat di sini akhlaknya gagah, tapi sama Allah trouble. Sama Allah hubungannya trouble. Menyekutukan Allah. Makanya tegakkanlah Pak Budi atas seluruh perkara la ilaha illallah. Kalimat yang afdalu dzikri fa'lam an. Dzikir yang paling gagah yang kita ucapkan la ilaha. Tapi dengan maknanya tidak ada ilah yang berhak disembah di alam semesta ini kecuali tidak ada batu, tidak ada pohon, tidak ada matahari, tidak ada bulan, tidak ada jin, tidak ada wali saleh, tidak ada malaikat, tidak ada nabi. Yesus disembahlah. Atau wali-wali saleh, atau apalagi jin. Ya, yang didatangi. Datang ke kuburan is okay. Ya, tapi ziarah kubur untuk Anda mengingat kematian lalu mengucapkan salam, doakan yang di kuburan. Ini mau dapat jodoh ke kuburan. Mau dagang laku ke kuburan, ya. Terbalik, Mas, yang di kuburan itu butuh kita, bukan kita butuh mereka. Mereka tuh nggak bisa apa-apa, kita masih bisa sholat. Kita masih bisa ngangkat tangan gini. Ya, makanya kita kadang-kadang kita dituduh, oh ini Ustaz Fahrudin nggak boleh ziarah kubur. Salah. Ziarah kubur itu sunnah. Tapi untuk mengingat kematian dan assalamualaikum ahlad diyar. Ngucapin salah. Doakan mayit. Ya, bukan malah ya syekh. Nyambat. Justru itulah modus kesyirikan pertama di alam semesta. Menjadikan orang-orang soleh sebagai perantaraan untuk berdoa kepada Allah. Hati-hati ya Bu ya, jangan salah kaprah ya. Gitu, apa namanya? Apa Tatang? Wisata religi. Keliling Banten, keliling apalagi Cirebon, is okay. Ziarah kubur bagus kalau sekalian kesana ada urusan misalkan. Tapi ingat mereka butuh doa kita. Bukan kita malah punya hajat datang ke kuburan mereka. Na'udzubillah. Justru itulah kesyirikan yang pertama di alam semesta ini. Na'udzubillah ya. Oke Bu ya. Awas nih. Luruskan tauhid. Karena adab yang tertinggi adab kepada Allah. Tidak ada batu yang diyakini. Oh batu ini bisa itu. Benang hitam di sini. Ada yang pakai benang hitam di sini. Nah, kendit di sini di perutnya. Pakai jimat, pakai wafak. Ini biar nggak mempan dibacok. Nggak mempan ditembak. Itu mah agama hutan Bu. Semuanya diberantas oleh Nabi SAW. Sebentar lagi ini kita nyembelih. Buat siapa nyembelih? Nyi Roro Kidul? Tidak boleh. Atau nyambat-nyambat jin. Hei jin tomang, jin ifrit misalkan. Hati-hati Bu. Sumpah pocong segala. Hati-hati ya. Masya Allah. Ini yang paling bahaya nih Pak. Gagah hubungan Anda dengan manusia. Tapi dengan Allah trouble. Hati-hati. Suruh sholat susah. Suruh puasa enggak. Suruh zakat bakhil. Haji sudah mampu masih saja dia. Siapa kata Nabi yang sudah mampu haji. Lalu dia tidak haji. Tinggal milih matinya di atas Nasrani atau Yahudi. Hati-hati. Maksudnya adalah dia termasuk orang yang kufur kepada Allah. Baik. Maka adab dengan. Yang kedua adab dengan Rasul SAW. Kita mencintainya. Kita mengimaninya. Kita jadikan Muhammad sebagai uswatun
tauladan kita. Bu, jangan sampai ya hidup ini keluar dari jalur Muhammad, Pak. Ya, bahkan kita ini mau nyampe ke Allah nggak mungkin kalau tidak pakai jalur Muhammad. Lihat dalam surat Al-Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakan bila kalian betul jujur mencintai Allah. Cinta Allah nggak sih kalian nih? Jujur nggak? Fattabi'uni, ikuti aku saja caranya. Ikuti Muhammad. Ittabi'uh. Dalam surat Al-A'raf ayat 157. Ittabi'uh, ikuti Muhammad. La'alakum tuflihun, agar kalian bahagia. Dalam apa, Bu? Dalam segala-galanya. Nih, saya mau minum nih. Ngikuti siapa? Hai Mas. Mau nginum ngikuti siapa? Hati-hati loh, Pak. Bisa dosa nih Anda nginum. Ketika Anda angkat dengan tangan kiri. Fa inna syaitana ya'kulu bishimal. Tahu dia bahwasanya itu minum makanya pakai tangan kiri. Ibu setan bukan ya? Oh, bukan. Alhamdulillah. Hati-hati loh. Lalu asal ceplok aja. Bismillah dulu, Mas. Samillah. Kata Nabi, samillah, ucapkan bismillah. Wa qul biyaminik. Makan dan minum pakai tangan kanan. Kalau masih bisa duduk, maaf. Naam, kalau masih bisa duduk jangan berdiri. La yashrabanna ahadukum qa'ima. Malah sekarang dibuat acara standing partai. Standing party. Hah? Ya Allah, kata Nabi, la yashrabanna ahadukum qa'ima. Jangan makan, minum berdiri. Ayo, kecuali darurat. Mungkin kayaknya darurat ya, kan nggak disediain bangku kayaknya. Ngampar pakai tikar kali. Hati-hati. Ya, Pak ya. Taik masuk kamar mandi gimana? Selonong boy. Mas, Bu. Masuk kamar mandi selonong boy. Nah. Nabi bilang masuk dengan kaki yang kiri dulu, Mas. Itu tempat yang buruk. Keluar kaki kanan. Lalu pas masuk bismika Allahumma amutu. Molor dia di kamar mandi. Salah. Pas masuk Allahumma inni a'udzubika. Baca tuh. Bohong. Selonong boy aja. Baca. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dengan khubus dari itu jin laki-laki dan wanita. Karena kamar mandi tempat gumpulnya jin. Makanya Ibu jangan lupa kata Nabi, baca bismillah dulu. Kenapa? Bismillah itu yang membuat yaitu jin tidak bisa melihat aurat ibu-ibu dan bapak-bapak. Yang menutupi mata jin dari aurat Anda, kata Nabi, bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuth. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari jin laki-laki dan jin wanita. Lalu di kamar mandi, maaf ya, Anda cebok, buang air, pakai mana? Tangan kiri, tangan kanan? Kalau makan tangan kanan, minum tangan kanan, cebok tangan kiri. Ngerokok tangan yang mana, Bu? Kaki kiri. Ya, injek maksudnya. Ada aturannya. Seluruh urusan, mau urusan apa? Urusan nikah, urusan dagang. Kata Umar, jangan ada yang masuk ke pasar kami kecuali sudah tahu agama kami. Makanya banyak yang ya Allah bisnisnya pakai riba. Bisnisnya ngurangin timbangan, dusta, bohong, hati-hati. Urusan ibadah apalagi? Urusan sholat, puasa, zakat, haji. Urusan berpakaian, aurat, beres. Maka adabnya kepada Nabi, sami'na wa ata'na. Ayo. Jangan pernah pakai otak dan akal dalam urusan syariat. Syariat itu, ya, syariat itu adalah kita hadapi dengan sami'na, aku dengar dan aku semangat mendengarnya, wa ata'na, dan aku taat. Dan itulah calon, kata Allah, orang yang bahagia. Menjadikan Muhammad sebagai panutannya. Itu adab kepada Rasulullah SAW. Dan kita dakwahkan agamanya, kita tegakkan sunnahnya. Baik. Yang terakhir, nah tadi. Oke ya. Itu makna umum. Adab kepada Allah, kepada Rasul, dan kepada manusia. Yang terakhir, Bu, akhlak. Makna secara khusus yaitu akhlak kepada sesama. Bahkan sebetulnya akhlak itu hatta kepada hewan kita berakhlak.
Kata Nabi jangan kencing di lubang. Kenapa, Bu? Nabi melarang kita ngencingin lubang. Kenapa? Khawatir semut kelilipan pipis bau jengkol. Gitu. Ya, hewan, belum lagi mungkin dia keluar nyakiti kita, nggak tahu kita. Mungkin jin juga di dalamnya, nggak tahu kita. Subhanallah, begitu sempurna syariat Rasul. Oke, sekarang ma'asyal muslimah yaitu akhlak kepada sesama. Nah ini yang tadi kita bahas dari awal. Baik, saya ingin tahu dulu, barangkali ada yang ngacung tangan, kira-kira apa sih makna akhlak itu kepada sesama? Apa sih maknanya? Apa sih ini isinya? Ini isinya apa nih? Wah, kue. Masya Allah. Siap. Siapa yang bisa menjawab, saya kasih hadiah. Kue. Hah. Ayo, Bu. Hah. Ma makna akhlak. Ibu kan dari dulu Ustaz sudah belajar akhlak. Apa itu akhlak? Ya. Apa itu akhlak, Ibu-ibu? Akhlak ya akhlak, Ustaz sih susah banget sih. Akhlak ya akhlak, Ustaz. Oke, ya. Baik, ma'asal muslimin. Mari kita terjemahkan akhlak. Apa itu akhlak? Tidak repot, tidak sulit. Hanya butuh 3 jari untuk menyebutkan. Abdullah bin Mubarak, ditulis Abdullah bin Mubarak. Al-Imam Abdullah bin Mubarak, seorang tabi'in. Beliau mendefinisikan akhlak dengan 3 kalimat. Di sini ada, oh enggak ada ya? Papan tulis? Oh enggak ada, baik. Mungkin bagus kalau satu saat ada papan tulis kertas itu yang, ya. Naam, kata beliau al-khuluqu, akhlak itu 1, bazlun nada. Apa itu? Murah kebaikan. Bazlu an-nada, murah kebaikan. 1. Yang kedua, kaful adha, menahan diri dari melakukan keburukan. Menahan diri dari melakukan perbuatan jahat, perbuatan buruk. Stop. Kaful adha, menahan diri dari melakukan keburukan. Yang ketiga, wa talaqatul wajhi, senantiasa berwajah ceria. Talaqatul wajhi, senantiasa tersenyum berwajah ceria. Itu, Bu, makna akhlak, dan ini definisi akhlak yang paling sempurna bila diterjemahkan atau dimaknakan akhlak dengan sesama. Sekali lagi, bazlun nada, murah kebaikan. Kaful adha, menahan diri dari seluruh keburukan. Dia jaga dirinya untuk tidak melakukan keburukan kepada saudara. Stop. Wa talaqatul wajhi, dan senantiasa berwajah ceria dengan saudaranya. Senyum dan wajahnya ceria. Itu makna akhlak. Ma'asyal muslimin, bazlun nada, murah kebaikan. Jangan langsung mindset, yaitu dia suka ngasih duit, ngasih infak. Ya, tidak mesti begitu. Kebaikan kan banyak. Ya, jangan dipinta, bahkan dia ukhti, ibu, umi, akhi, atau apalah bacaan. Ustadz misalkan. Kalau butuh apa-apa telepon saya. Ke tetangga, ke saudara. Ya, jangan diminta. Bahkan dia senantiasa menawarkan kebaikan apa yang dia lakukan, apa yang bisa dia berikan kepada saudaranya. Ihsan. Senantiasa berpikir bagaimana saudaranya bisa ditolong. Bagaimana saudaranya bisa dimudahkan. Jangan dibalik, selama bisa dipersulit jangan kok bisa sih? Selama masih bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Mudahkan saudaranya, ayo. Selama kita masih bisa memudahkan orang dengan apa? Dengan pikiran kita, dengan tenaga kita, dengan nasihat kita, dengan ilmu kita, dengan apa lagi, Bu? Bukan dengan harta kita. Bahkan bikin orang tersenyum aja sudah akhlak yang mulia.
Ada teman lagi galau gitu ya. Lalu kita candain, kita nasihati. Dia menjadi senang kembali. Masya Allah. Maka ibu, seorang yang berakhlak mulia, memiliki perangai bagaimana saudaranya bisa bahagia. Murah kebaikan. Masa dengan hartanya dia berbagi. Dengan ilmunya dia berbagi. Dengan tenaganya tanpa pamrih dia berbagi selama dia bisa. Dengan pemikiran-pemikiran yang cemerlang, tidak bakhil, tidak merege-ese, tidak medit, tidak pelit, tidak sulit. Senantiasa memudahkan selama dia bisa. Ya, makanya kata Nabi, sampai jam berapa saya ini? Dikit lagi. Ibu baru datang. Alhamdulillah. Masih datang daripada enggak katanya. Oke. Baik. Ma'asyal muslim, murah kebaikan. Ya, tidak sulit. Tidak menyulitkan. Ya Allah, ini ada urusan diputar-putar, dipersulit. Dibikin sulit, dibikin rumit, padahal mudah. Ibu, maaf ya, jangan kira ibu memudahkan orang, itu yang untung dia, demi Allah yang untung ibu sendiri. Dengarkan, man yassara musliman, barang siapa yang memudahkan senantiasa urusan seorang muslim, yassarallahu lahu amrahu yaumal qiyamah, maka Allah akan mudahkan segala urusannya dari kiamat. Ya, bahkan bukan hanya orang yang senantiasa baik, bahkan orang yang mungkin kurang baik sama kita, bahkan jahat ke kita, bismillah, idfa billati ya ahsan, balas kata Allah keburukan mereka dengan kebaikan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun, sehingga yang tadinya ada permusuhan, ka'annahu waliyun hamim, menjadi saudara yang begitu dekat. Dan kita ini harus memupuk persaudaraan, bukan memupuk permusuhan, persengketaan, perpecahan, ya, saling sikat, saling sikut, tidak. Al muslimu akhul muslim. Muslim itu saudara muslim yang lainnya. Makanya Bu, nanti saya akan sebutkan 4 hadis. Kalau ibu lakukan 4 hadis ini, ibu di atas akhlak yang mulia. Nanti setelah itu. 1, yaitu bazlun nada, murah kebaikan, tidak mempersulit, memudah, selama masih bisa dipermudah. Tapi tentunya ingat, tidak melampaui batasan Allah. Bu, aku hari ini nggak sholat duhur ya. Ya deh, nggak apa-apa kata Ustadz, murah kebaikan. Black box ya mah. Jangan. Ya, itu mah melampaui batasan Allah. Bu, aku pengen beli narkoba ya, jangan. Murah kebaikan, jangan sampai melampaui batasan Allah. 1, badlun nada. Allah senantiasa berpikir bagaimana bisa memudahkan saudaranya, memberikan yang terbaik. Masya Allah, sebetulnya sekali lagi yang untung tuh ente. Tadi kata Nabi, man yassara musliman, siapa yang memudahkan urusan seorang muslim, Allah akan mudahkan urusan dari kiamat. Yassiru, senantiasalah mudahkan urusan mereka. Wala tu'assiru, jangan suka mempersulit. Ayo, selama tidak melampaui batasan Allah. Oke, ya. Makanya ibu-ibu, ada yang punya hutang sama ibu? Ayo, kata Allah, wa in kana du usratin, kalau barang siapa yang berhutang itu dalam keadaan sulit, panadiratun ila maisarah, maka biar berikan tangguhan sampai dia mudah. Iya sih dikasih tangguhan, cuma dikasih denda. Denda keterlambatan, riba itu Mas. Ya. Itu wajib Bu, itu wajib. Wa antasaddaqu, dalam surat Al-Baqarah. Dan apalagi kalau kau bisa sampai bersedekah, maksudnya wis dah nggak usah dibayar. Nah, wis nggak usah dibayarnya ini sunnah, nggak wajib. Fahuwa khairun lakum, itu lebih baik bagi kalian. Tapi memudahkan sampai dia urusannya mudah, bisa bayar hutang, itu wajib. Memaafkannya itu sunnah. Oke. Yang kedua, kaful adha,
Seorang yang berakhlak mulia sangat anti nyakitin orang lain. Kaf itu menahan diri dari menyakiti saudaranya. Lisannya dia pikir dulu ini lisan kalau ngomong enak gak dia ya. Lisannya dijaga, matanya melotot juga dijaga. Tangannya dari memukul, kakinya dari menendang. Tulisannya sekarang WA-nya, Facebook-nya, Twitter-nya. Ya dari cuitan-cuitan yang bisa menyinggung. Apalagi sampai mencaci, memaki, menggibah. Naam, menuduh dengan tuduhan berburuk. Bahkan hatinya dia jaga dari kebencian dan kedengkian kepada saudaranya. Dan dia berusaha untuk bisa memaafkan. Bersih. Ayo. Makanya ada seseorang kata Nabi, kalau kalian ingin melihat siapa penduduk surga, si fulan tuh kata. Padahal si fulan bukan Abu Bakar, bukan Umar, bukan Utsman, bukan pembesar sahabat. Sahabat-sahabat tercengang, wow, si fulan. Akhirnya sebagian sahabat, ada seorang sahabat penasaran, apa sih yang dia lakukan kok? Kalau kalian ingin melihat penduduk surga, lihat si fulan. Di Kunti itu, sholatnya mungkin dia, mungkin puasanya, mungkin infaknya, ternyata biasa-biasa aja. Akhirnya ditanya, apa sih yang membuat engkau Masya Allah, sampai Nabi kalau ingin melihat penduduk surga, lihat si fulan. Kata dia, aku tidak punya kebaikan. Ya, aku biasa saja. Tidak memiliki kebaikan khusus. Hanya saja aku setiap mau tidur, aku bebaskan bebaskan hatiku dari seluruh kesalahan orang lain, dan aku maafkan mereka. Aku maafkan mereka, aku ampuni mereka, aku bahkan mintakan ampunan kepada Allah untuk mereka. Sehingga hati pun bebas dari mereka. Sehingga tidurku pun nyenyak, tanpa ada dendam. Tanpa ada kedengkian, kebencian kepada saudaranya. Ngorok dia. Coba yang punya kebencian, kelepak-kelepak, nggak bisa tidur. Nggak tenang juga hidupnya. Maka ma'asyiral muslimin, kaful ada, jaga diri dari melakukan. Hati-hati Bu, Masya Allah, jaga lisan. Makanya orang yang berakhlak mulia, lisannya bersih. Matanya bersih, hatinya bersih. Tangannya, kakinya, catatannya, tulisannya, Twitternya, Facebooknya, dan seterusnya bersih. Dari perkara-perkara bisa menyakiti saudaranya. Yang terakhir, wa talaqatul wajhi, senantiasa berwajah ceria. Ya, dengan suaminya Masya Allah, menyenangkan. Dengan anaknya, dengan menantunya, dengan orang tuanya apalagi, dengan tetangganya, tentunya wanita sesama wanita, laki-laki sesama laki-laki, ya, yang bukan mahramnya, hati-hati, ada batasannya tentunya. Maka ma'asyiral muslimin, Allahu Akbar. Lihat kata Nabi, luar biasa, tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Senyum aja sedekah. Masa? Coba Bu, punten ibu-ibu. Kalau berpapasan dengan teman, sahabat, pas ketemu, ya Allah, mukanya asam tambah pahit. Monyong lagi misalkan. Gimana kira-kira Bu? Astaga, kenapa sih dia tuh? Nah kan gitu tuh, udah bikin masalah tuh Bu. Baru muka tuh Bu. Belum ngomong. Kalau ngomong gimana tuh? Belum ngomong. Omongannya tajam. Aduh udah sempat. Dah. Maka barometer akhlak juga ada di wajah seseorang. Baik. Saya tutup pembahasan akhlak ini dengan Al-Imam Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani. Oke ya. Imam Ibnu dalam seorang ulama namanya Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani. Dia punya kitab Muqaddimah Al-Qayrawaniyah. Dia katakan gini. Jima'ul adab al-khairiyah. Kumpulan seluruh akhlak yang mulia. Fi arba'ati ahadis. Kalau mau dikumpulkan, disimpulkan ada dalam 4 hadis. Sekali lagi. Kumpulan seluruh akhlak yang mulia, adab yang tinggi, pekerti yang Masya Allah, ya, luhur, itu terhimpun dan terkumpul dalam 4 hadis. Hadis yang pertama, dan sering kita dengar dalam Sahih Bukhari dari jalan Abu Hurairah. Hadis yang pertama apa? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, bicara yang baik atau diam. Apa itu berarti? Menjaga lisan.
memanage lidah. Jangan asplok, asbun, asal nyeplok, asal bunyi, nyerocos kayak apa? Keong dibakar. Ya, lisan ini kan Pak Bu, Masya Allah, lebih tajam daripada pedang. Ya, Ibu, kalau terpeleset kaki kemana? Ke tukang urut bisa. Tapi kalau terpeleset lidah, bisa cerai, bisa saling membunuh. Bisa dua negara bisa perang. Kalau lidahnya yang terpeleset, hati-hati loh. Ya, makanya kata Nabi, Allahu Akbar. Siapa yang menjamin lidahnya, aku jamin baginya surga. Lidahmu surgamu atau neraka. Hati-hati Bu. Di mana surga Ibu? Di lidah Ibu itu. Di mana neraka Ibu? Neraka Ibu di Mu'ad bertanya, ya Rasulullah, a'inna la mu'akhaduna bima natakallamu bih? Apakah kami akan diazab gara-gara lidah kami? Lastakilatka ummuka ya Mu'ad, celaka kau Mu'ad, kata Nabi. Fahal yakubun nas ala manakhirim aw ala wujim finnar ila hasaidu alsinatim. Tidaklah kebanyakan penduduk neraka kecuali gara-gara lidah. Lidah bergoyang mencerumuskan dia ke neraka. Yang ini lidahnya tajam, mencaci, memaki, menggibah, menuduh. Lidahnya apa? Nipu. Lidahnya ngadu domba. Apa ngadu domba Pak Tatang? Ngadu domba, namimah. Ya Allah, Nabi pernah melewati 2 kuburan Pak Bu. Kata Nabi dua-duanya lagi diazab. Waduh, diazab bukan karena dosa yang mereka anggap besar, dosa mereka anggap kecil. Adapun yang pertama, kata Nabi, dia suka ngadu domba. Suka ghibah. Suka memindahkan perkataan. Yang kedua lagi, dia suka tidak berbersih setelah dia buang air kecil. Nah, lidah ini hati-hati Bu. Masya Allah. Ya. Makanya Pak Bu, kalau punya 2 istri saling cemburu, boleh enggak? Bukan boleh, biasa itu. Makanya Nabi ketika Hafsah ngirim, apa itu? Hafsah ngirim sayur di mangkok ke rumahnya, ke Rasulullah. Rasulullah sedang gilir di mana? Di Aisyah. Ya, maka pembantunya Hafsah, anaknya Umar, ini anaknya Abu Bakar. Ya kan? Datang maka diterima oleh Aisyah, langsung dibanting. Maaf. Itu mangkok dibanting. Sama siapa? Aisyah. Biasa Bu. Nabi cuma bilang, gharat ummukum. Ibu kalian lagi cemburu, slow man, tenang. Berarti dia cinta aku gitu kan. Baik. Tapi satu saat Aisyah keceplosan. Kata Aisyah, yakfika fi Hafsah anha kada wa kada. Cukuplah Hafsah itu bagimu begini dan begini. Maksudnya Hafsah itu pendek, nggak tinggi kayak aku. Hafsah itu pendek. Ini nggak bisa nih kata Rasul. Ya Aisyah, laqad qulti kalimah. Hai Aisyah, kau sudah mengucapkan satu kalimat. Kalau kalimat itu dicelupkan ke air laut, maka akan menyemari semua air laut. Maksudnya dosa gibahmu itu bisa mencemari seluruh air laut. Nabi tidak diam kalau cemburunya sudah melampaui batas. Sudah ghibah, lidah. Hati-hati. Maka manajemen lisan, kul khairan auliyasmut. Bicara yang baik atau diam. Makanya kata Imam Syafi'i, fakir qabla an tatakallam. Pikir dulu Mas sebelum bicara. Apalagi hari ini dunia luar biasa. Orang berbicara asal semaunya, ya. Orang bicara Masya Allah, ya. Caci, maki, nuduh. Ya, belum lagi Masya Allah, ini mau kancah pemilihan ini sudah. Yang bukan pilihannya selesai dibully. La ilah. Padahal muslim dan muslim. Subhanallah. Maka ma'asul muslim, awas Bu. Ingat ya Bu ya, Ibu dari pagi sampai sekarang udah berapa kalimat ngomong? Coba kita dari ba'da tidur sampai sekarang berapa kalimat, ayo? Saya makan, saya minum, saya ke pasar, bla 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 bla, berapa coba? Maka kata Allah, wa ma yalfidu min qaulin. Tidak ada satupun lafaz yang keluar dari lidah kita illa ladaihi raqibun atid.
kecuali ada malaikat raqib dan atid yang mencatatnya. Kata Ibnu Abbas, semuanya akan dicatat sampai kalian bilang aku makan, aku minum, aku pergi, aku datang, bla 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 bla. Semua dicatat. Gimana kalau nanti di buku catatan isinya gibah orang, namimah orang, caci, maki. Makanya kata ini, tuba bahagialah liman wajada fi sahifatihi. Bagi yang dapat banyak menemukan dalam buku catatannya, kasratul istighfar, banyak istighfar kepada. Satu tuh Bu, hadis akhlak tentang jaga manajemen lidah. Hati-hati. Fikir dulu sebelum berbicara. Hati-hati ya. Aduh, Masya Allah ya. Yang kedua, hadis min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ini hadis akhlak yang kedua. Di antara keislaman seseorang yaitu meninggalkan yang tidak manfaat baginya. Di antara kebaikan Islam seseorang meninggalkan sesuatu yang tidak manfaat baginya. Maksudnya tidak manfaat, tidak manfaat di dunia dan di akhirat. Sama. Kalau tadi lisan, sekarang perbuatan. Ini gaya kayak gini manfaat gak sih di akhirat dan di dunia? Apa yang aku lakukan, pergiku, datangku, hadirku, kunjunganku, apapun perbuatan kita, kalau Anda muslim yang baik, dipikir dulu, ada manfaatnya enggak ya? Atau malah madarat? Mau buka YouTube, buka apa Bu? Manfaat atau madarat? Mau pergi ke mana Bu? Hah? Ke bar apa ke masjid? Hah? Mau ke mana? Ya, mau bisnis apa Mas? Bisnis togel, tolol gelo, atau bisnis halal, bisnis riba, dan seterusnya. Ayo, tinggalkan yang tidak manfaat, apalagi yang mau berinteraksi, tinggalkan yang tidak manfaat. Ya, semuanya dengan asas manfaat. Yang ketiga, yaitu hadis sering kita dengar dalam Sahih Bukhari dari Abu Hurairah, hadis la taghdab, ojo temperamen. Ulah sok cepat marah. Bu, marah itu tabiat manusia. Enggak mungkin Pak Bu kita enggak punya marah. Ada yang pernah enggak marah di sini? Apalagi lagi lapar tuh ya. Lihat nasi anget marah banget tuh. Langsung caplok aja. Marah itu tabiat. Tapi yang gagah yang bisa menahan amarah. Masya Allah. La tagdob bukan jangan kau punya sifat marah. Enggak mungkin itu. Tapi jangan luapkan amarah. Ya. Tahan amarah. Jadi ada dua. Ada ditahan. Ditahan. Yang lebih gagah lagi. Allah katakan. Wal kadhiminal ghaidha. Dia bisa menahan amarah. Wal afina anin nas. Dia pun maafkan orang yang bersalah kepada. Oh ini lebih gagah lagi. Tahan amarah. Tahan amarah keluar dari lisan kita. Oh gimana Bu kalau ibu lagi marah? Coba praktekkan kalau ibu lagi marah gimana lisannya. Bangsat lo. Oh aja lo. Ya, semua ragunan keluar. Betul Pak ya? Babi ngepet keluar. Lidah keluar. Mata gimana lagi marah Bu? Waduh. Wajah gimana? Wah, singa lebih ganteng daripada ibu. Dari bapak. Tangan gimana tangan lagi marah? Kaki? Itulah maksudnya meluapkan amarah. Makanya kata ulama, al-ghadabu akhul junun. Marah itu saudara sepupunya gila. Coba dicek orang lagi marah di video nanti ya. Nanti kalau sudah cool dikasih tahu video, mau lihat gak tadi ada orang kayak gini nih. Oh, mata melotot merah, bibir monyong, caci maki, piling pecah, tendang. Pas lagi cool, hehehe katanya. Itu aku katanya. Bahkan marah itu ya Allah tidak berefek. Bahkan istri bisa dicerai. Suami bisa dibunuh. Anak bisa diusir. Betul? Marah itu katanya minasyaitan. Apa sih marah? Golayani dam. Marah itu adalah bergejolaknya darah yuridul intiqam
ingin balas dendam. Untuk meluapkan semua yang kita inginkan disebabkan kebencian itu marah. Maka jangan slow man, ya, bijaklah, hakim, lembut, ya. Naam, kecuali karena Allah, itu pun ada batasan. Maka ma'asal musliminkumullah, la taghdab, karena subhanahu ghadab ini, marah ini tadi menurunkan karakter seorang muslim dari akhlak yang baik. Makanya kata Nabi, laisa syadidu bisur'ah. Orang kuat itu bukan orang yang menang dalam pertikaian. Walakinna syadid man malaka nafsahu indal ghadab, yang bisa menahan dirinya ketika marah. Tapi ingat Bu ya, malah dengan disiplin lain. Contoh, ibu kadang-kadang santri cerdas. Cerdas tapi berlebihan. Pas mau dihukum karena melanggar tidak sholat berjamaah, ya. Lalu pas dihukum mau dipusap, dia bilang ke gurunya, la taghdab Ustadz, jangan marah. Ustadznya nggak marah tapi tetap dipusap. Karena itu adalah disiplin. Anak tidak sholat, ya kata Nabi pukul, bukan marah. Ya kan boleh. 10 tahun kata Nabi nggak sholat dipukul, itu bukan marah. Tapi disiplin untuk apa bedanya? Kalau marah meluapkan untuk balas dendam, hawa nafsu, kepentingan pribadi. Tapi kalau disiplin karena Allah atau marah karena untuk kebaikan dia. Hasil cinta di sini agar dia tidak terus-menerus di atas ya kubangan maksiat atau keterpurukan. La taghdab. Intinya, mohon maaf ya, jangan usahakan antara Anda aslinya adalah orang yang Masya Allah begitu lembut, bijak, tidak cepat marah, dipertimbangkan. Ya, ada yang Masya Allah maaf punya sifat temperamen, bentar-bentar melotot, caci, maki. Nah yang ini yang kedua. Maka hendaknya berusaha untuk ya tidak meluapkan, mudah melakukan. Taib. Yang terakhir hadis, kata beliau, hadis Nabi dalam Sahih Bukhari Muslim, la yu'minu ahadukum hatta yu'ahibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Oh, Pak Bu. Saya katakan andai kata hadis ini saja yang ada pegang untuk pijakan akhlak cukup. Apa kata Nabi? La yu'minu ahadukum. Tidak dianggap beriman salah seorang di antara kalian hatta yuhibba li akhihi, sampai dia mencintai saudaranya ma yuhibbu li nafsihi, seperti mencintai dirinya sendiri. Sekali lagi. Tidak dianggap beriman salah seorang di antara kalian sampai mencintai saudaranya. Maksudnya saudara sini saudara secara semua muslim khususnya. Ya, apalagi saudara punya hubungan nasab, keturunan. Sampai mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Oke, Masya Allah. Bu, ada seorang ulama luar biasa. Dikenal dengan ketinggian akhlaknya. Luar biasa. Lalu dia ditanya, annalaka hadal khuluq. Dari mana kau belajar akhlak ini? Kok gagah banget akhlakmu itu? Apa dia jawab? Qala ta'allamtu min nafsi. Aku belajar akhlak itu dari diriku sendiri. Loh kok bisa? Gurunya aku sendiri. Ya. Laqad sami'tu, dia bilang, aku pernah mendengar Nabi bersabda. Hadis tadi. La yu'minu ahadukum. Tidak dianggap beriman salah seorang di antara kalian sampai mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Oke. Maksudnya apa? Lakukan kepada orang lain sesuatu yang kalian sukai. Kalau sesuatu itu tidak kalian sukai untuk diri sendiri, maka jangan juga dilakukan ke orang lain. Saya ingin tanya, Ibu, mau nggak digibah? Jangan gibah. Ya, Ibu mau nggak dicaci, dimaki, ditipu, dibully, dihina, digunjingkan? Mau nggak? Ya jangan dong Mas. Mau nggak dikasih senyum sama orang? Senyum dong. Ya, mau nggak dapat hadiah? Oh seneng banget. Walaupun hadiah itu nggak mesti Ibu dikasih kue sama saya, insya Allah senang. Berapa duit si kue ini? Bukan masalah kuenya Bu, tapi bentuk perhatian hadiah. Makanya kata Nabi, saling memberi hadiah akan saling mencintai. Mau nggak ketika ketemu orang lalu, Assalamualaikum Ibu, wajah ceria, ucapan salam, mau nggak? Senang nggak?
senang. Nah itu. Itulah makna belajar akhlak dari diri sendiri. Lakukan kepada orang lain sesuatu yang engkau suka bila orang lain melakukannya kepada dirimu. Ya, tinggalkan sesuatu yang bila itu dilakukan kepada dirimu kau tidak suka, jangan juga dilakukan kepada orang lain. Itulah makna hadis ini. Dan Allah Akbar. Andai kata Bu, satu hadis ini saja tidak dianggap beriman salah seorang di antara kita sampai mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Andai kata ini saja hadisnya saya cukup untuk menjadi sebagai yaitu literatur akhlak untuk kita. Maka ma'asyarul muslimin, Allahu Akbar ya. Semoga Allahu Akbar ya. Kita Allahumma kama ahsanta khuluqi fa ahsin khalqi. Khalqi fa ahsin khuluqi. Allah, sebagaimana engkau telah memperbaiki penciptaanku, maka perbaikilah juga akhlakku. Baik, ma'asyarul muslimin, itu barangkali jadi akhlak tadi ada makna akhlak ada 3 apa tadi? Murah, kebaikan, terus nahan diri dari melakukan keburukan, terus senantiasa berwajah ceria. Dan hadis akhlak ada 4 tadi katanya, Pak. Bicara yang baik atau diam. Lakukan yang manfaat. Yang ketiga, ojo temperamen. Jangan mudah marah. Jangan mudah marah. Ya. Jangan mudah meluapkan amarah. Yang terakhir apa? Yaitu cintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Aku lu qouli hadza, itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Baik, ada beberapa pertanyaan masuk. Kita jawab dulu. Ustaz, apakah orang tua kita sudah berpulang ke rahmatullah di bulan Ramadan, tidak puasa, tetap harus dibayar fidyah? Naam. Oh, maaf. Kalau dia wafatnya di bulan Ramadan, ada hari-hari yang di situ dia hidup tidak puasa, naam, wajib dibayar fidyah. Ya. Contoh, tanggal 15 Ramadan wafat. 15 awal belum tempat puasa, sakit. Naam, bayarkan fidyahnya. Berapa hari? Ya sudah 15 hari. Tapi pusat Ramadan kan 30 hari. Ya apa urusannya dengan hari yang setelahnya? Dia sudah nggak ada. Jadi yang dibayar yang sebelum. Yang dibayar yang sebelum. Ustadz, apa hukumnya? Waduh, ini nggak tahu nih gimana nih. Jawab nggak nih? Acara yang sering dilakukan di rumah kematian. Ya, mungkin acara yang mungkin sering kita lihat ya, ada hari ini, berapa hari gitu ya. Pak Bu, jamaah, saya katakan sebaik-baik petunjuk Rasulullah SAW. Saya ingin jawab dengan sunnah sajalah. Di mana ya Nabi mengatakan, dengarkan nih, kata Nabi kepada Ja'far, kepada sahabat. Ketika Ja'far meninggal, kata Nabi, isna'u li ali Ja'far ta'aman. Fa innahu atahu ma yusghiluhu. Hai masyarakat, hai sahabat, buatkanlah oleh kalian makanan untuk keluarga Ja'far. Buatkanlah makanan untuk keluarga Ja'far. Fa innahu atahu ma yusghiluhu, karena keluarga Ja'far sedang kedatangan sesuatu yang menyulitkannya. Boro-boro mau makan, boro-boro mau masak, makan aja nggak enak. Boro-boro mau ngojek, ya, tidur ada, galau ditinggal kekasihnya, sang ayah, sang bunda, sang istri, sang anak, lagi pilu. Jangan setelah tertimpa tangga, jatuh tertimpa, jangan setelah jatuh tertimpa layover. Maka Bu, adabnya justru, punten ya, ini maaf saya jawab dengan bukan kata saya, Rasulullah yang bilang, isna'u li ali Ja'far ta'aman. Hei sahabat-sahabat, buatkah makanan untuk keluarga Ja'far. Fa innahu atahu ma yusghiluhu, karena keluarga Ja'far sedang kedatangan sesuatu yang menyibukkan dia. Ya udah, yang ini bawa apa? Nasi, yang ini bawa pepes, yang ini bawa semur, setup, apalagi bawa gulai, yang ini bawa kue, yang ini bawa beras. Ayo penuhin rumahnya.
Diriang-riangkan. Yang ini nggak bawa apa-apa. Mungkin bawa nasihat. Bawa motivasi. Ya, bukan malah dipersulit. Bukan malah dibebani. Nah itu yang datang. Kemudian Nabi SAW, Bu, mengizinkan kita bertakziah. Bukan saya, Nabi saya bilang. Mengizinkan ya kita bertakziah ke rumah si mayit selama 3 hari. Itu yang datang dari Rasulullah. 3 hari ngapain tuh Ustaz? Ya udah. Hari pertama bawa beras, hari ketiga bawa kue, hari keempat bawa duit mungkin. Maksudnya kita boleh meriang-riangkan mayit atau keluarga jenazah ya dengan batasan 3 hari. Itu yang saya tahu, Bu, dari sisi sunnah. Sehingga maaf ya, yang berkabung pun tidak boleh lebih dari 3 hari. Kecuali wanita yang ditinggal suami. Yang ditinggal suami, dia sebagai bentuk iba dan adab dengan suaminya. Dia disunnahkan, bahkan diperintahkan berkabung 4 bulan 10 hari. Itulah masa iddahnya. Tidak boleh dia bersolek. Gak adab dia. Suami meninggal langsung dandan. Dasar belekok itu wanita itu. Hah? Suami meninggal langsung dia jadi apa? Jadi ibu hebring. Harusnya bersedih dong. Sang suami yang senantiasa dari yang apa? Sebagai Masya Allah, yang paling baik, yang berjuang, ayah dari anak-anak kita, yang cari nafkah selama hidupnya untuk kita, meninggal berkabung. Makanya dipindahkan berkabung ya 4 bulan 10 hari kalau ditinggal suami. Iddah itulah masa iddahnya. Tidak boleh bersolek. Jangan sering keluar rumah kecuali darurat. Ya. Naam dan seterusnya dan seterusnya. Adapun selain wanita itu diizinkan berkabungnya 3 hari. Yang nggak ngojek ya bolehlah nggak ngojek selama 3 hari saja. Yang nggak ke kantor boleh nggak ke kantor selama 3 hari saja. Adapun yang lain setelahnya aktivitas kembali serahkan kepada Allah. Saya suka candain tuh ibu-ibu. Ada seorang ibu, ya Allah, pas suaminya meninggal, nangisnya histeris, sedihnya, teriak-teriak. Saya candain, Bu. Nanti malam Bapak kalau datang gimana, Bu? Ya sudah sih, nangis-nangis. Ya oke, nangis sedih nggak apa-apa. Tapi jangan berlebihan. Ya, itu qadar Allah. Allah yang punya, kok bukan kita. Innalillah. Kita tuh milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Kita pasti balik semuanya. Pemiliknya ngambil. Jadi walaupun ibu-ibu histeris bla 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 bla, kalau saya bilang, nanti malam Bapak datang boleh nggak, Bu, ngetuk pintu? Mikir dia. Nggak mungkin juga dia mau. Suaminya datang lagi nanti malam, mau, Bu? Ada yang suami sudah meninggal di sini, nanti malam datang mau? Mau. Ya, takut. Dedemit gitu ya. Maka bersabar. Itu yang saya tahu. Yang secara sunnah justru masyarakat yang bawa. Nah, dan kita diizinkan untuk bertakziah selama 3 hari. Ustaz, bagaimana caranya ingatin teman yang orangnya baik, selalu menjamu orang-orang, memberi makan, terus tapi tidak melaksanakan sholat wajib? Waduh, dia berprinsip lebih baik mempunyai hati baik kepada orang yang rajin sholat daripada yang rajin sholat, kepada yang rajin sholat. Wah, ini bahaya ini. Ini kayak lilin. Tahu lilin, Bu? Gimana lilin, Bu? It's okay sih, nerangi orang, tapi dianya musibah. Musibah. Ini kayak lilin. Maka jawaban saya sudah saya tadi sebutkan. Adab itu, ingat ya, adab kepada Allah, adab kepada Rasul, adab kepada sesama. Ya. Maka adab tertinggi, adab kepada Allah. Makanya saya bilingkan tadi, gimana tadi hadis Ibnu Jud'an gimana tadi? Iya, kata Aisyah, Rasul gimana Ibnu Jud'an? Berikan makan, silaturahim, bantu yang miskin, bla 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 bla. Kata Aisyah, manfaat nggak di hari kiamat nanti? Ya enggak, kata Nabi. Kok piye enggak, Rasul? Bukankah dia derma, bukankah dia bla 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 bla, akhlaknya Masya Allah. Iya, tapi dia enggak adab sama Allah.
Gak adab sama Allah. Suruh syahadat gak mau. Jangan tanya sholat, syahadat gak mau. Maka orang yang seperti ini bagus. Ya, sisi akhlak hablum minan nas, kata orang. Tapi juga tidak boleh trouble yang lebih dahsyat lagi. Ke pinggir bagus, tapi ke atas yang lebih tinggi harus lebih bagus. Maka dan ini ada syubhat, ini nggak benar perkataan seperti ini. Kita sampaikan baik-baik tentunya bahwa yes okay. Bahwa dengan sesama hablum minan nas, naam. Tapi ingat loh, kita ada yang harus lebih tinggi secara vertikal. Hah? Iya kepada Allah, hablum minallah. Nah ini maka dua-duanya harus disambung dengan baik, ya. Naam, apakah dalam Islam sikap memaafkan kepada pelaku kedzaliman kepada kita derajatnya hanya himbauan atau kewajiban? Kewajiban. Naam, ya, kewajiban. Masya Allah. Ya, fa'fu anhum, maafkan mereka, wastaghfir lahum, bahkan mintakan ampun untuk mereka kepada Allah. Inilah tanda kebersihan hati kita. Ya, dimaafkan. Tapi tentunya ya, bila ada kedzaliman yang pernah dia lakukan kepada kita, satu, jiwa, dua, harta, ya, empat, ketiga, kehormatan, maka boleh kita menuntut balas sesuai dengan hukum Allah. Contoh, maaf ya, dia membunuh orang tua kita. Ya gimana lagi, qadar Allah. Kita maafkan tapi tegakkan qisas. Saya tetap menegakkan qisas hukum Allah. Apa? Bunuh lagi. Lainnya dalam syariat Islam misalkan gitu. Nah, tapi misalkan ya, tapi boleh juga. Boleh untuk sampai memaafkan, udah usah ditegakkan qisas. Kalau dalam hal ini tentunya pilihan ada dalam Al-Quran. Contoh lagi. Ya. Ini kalau berkaitan dengan harta. Ada orang misalkan mengambil hak kita. Ya sudah, qadar Allah. Tapi boleh kita sampai ke pengadilan untuk mengembalikan harta kita dengan cara yang baik. Tapi jaga lisan kita, tidak mencaci, tidak memaki. Sudah, ikuti prosedurnya. Ya. Kalaupun kita mau ya sudah dibebaskan, ya itu harus Anda. Secara umum memaafkan itu adalah naam, keutamaan dan kebaikan dan dianjurkan. Ya. Bahkan sebagai ulama mengatakan kewajiban kita memaafkan. Tapi bukan berarti ketika kita memaafkan hak-hak yang pernah terambil dari kita menjadi bebas, tidak. Bisa, boleh. Bukan bermakna harus memaafkan lalu hak kita dibiarkan, tidak juga. Makanya kan ada pengadilan. Ada yang berwajib. Ada hukum qisas, ada potong tangan dalam Islam. Ya, itu pertanda bahwasanya kalau sudah terkait dengan hak, maka boleh kita mengambil dengan cara yang baik. Ustadz, akhlak dan adab. Apa bedanya? Adab lebih luas, Pak, daripada akhlak. Bapak, Ibu nggak pernah bilang kan, akhlak masuk kamar mandi, apa adab masuk kamar mandi? Nah, Anda mengatakan adab kepada orang tua, akhlak kepada orang tua, it's okay. Tapi adab masuk ke kamar mandi, akhlak masuk ke kamar mandi, tidak. Maka adab lebih luas daripada akhlak. Adab lebih luas daripada akhlak. Akhlak lebih kepada tadi hubungan interaksi ya antara satu sama lain sesama manusia. Bahkan bukan hanya kepada manusia, hatta kepada hewan. Ada seorang wanita kan masuk neraka gara-gara kucing kata Nabi. Ya kan? Dakhalati imra'atu fi an-nar fi hirratin. Seorang wanita masuk neraka gara-gara kucing. Kenapa? Dia tahan tuh kucing, enggak dia kasih makan, enggak dia juga lepas untuk mencari makan. Sampai mati tuh dikurung. Masuk neraka gara-gara kucing, ya. Naam. Ustaz, kalau terlanjur melakukan maksiat di bulan haram, qadar alhamdulillah, maka dengan izin Allah, ya, Allah senantiasa membuka pintu taubatnya kapan saja, Bu. Allah itu membuka pintu taubat di malam hari bagi yang berdosa di siang hari. Dan sebaliknya di siang hari bagi berdosa. Walaupun dosa berulang-ulang, sudah tobat, dosa lagi, tobat, dosa, terus tobat lagi.
Tapi jangan tobat yang sudah jangan tobat yang di manage. Aku tobat dulu deh, ntar nah itu di manage. Dia betul-betul sudah tobat itu kan gini loh. Tobat itu harus memenuhi 3 syarat. 1, sedih. 2, janji tidak akan kembali. 3, copot. Copot perbuatan dosa. Sedih, copot, janji nggak akan kembali. Sudah itu sudah nangis, sedih, aku nggak akan balik. Bulan depan lakukan lagi. Ya sudah tobat lagi. Selamat tidak diprogram. Ya, selamat tidak diprogram karena manusia. Sesuci apapun tetap manusia. Kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam itu kondusif melakukan dosa. Tapi alhamdulillah kita memiliki Tuhan yang tidak pernah menutup pintu taubat selama hayat masih di kandung badan dan selama matahari masih terbit dari barat apa timur, Bu? Dari timur, ya. Saya kira mohon maaf cukup ya karena sudah waktu. Saya juga mau ada urusan di tempat yang lain. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.